Nestless YouTube channel. Oke, halo selamat, pagi teman-teman semua, thank you kesempatannya. Jadi hari ini aku bisa bawain ILM lagi, ke teman-teman semua. Semoga materinya cukup menarik dan berguna buat teman-teman juga ya. Bisa kita mulai langsung aja ya. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas sedikit mengenai, semiotika itu semiotika belakang truk. Oke. Nah, di sini teman-teman pasti udah nggak, asing lagi nih sama tulisan-tulisan di belakang truk atau mungkin hiasan-hiasan di bak truk. Contohnya tuh salah satu yang paling terkenal mungkin jargonnya tuh ini, "Kutunggu jandamu" dari, truk yang sering beredar di, jalan-jalan yang kita lewati gitu. Terus, mungkin aku izin disclaimer dulu ya. Jadi ini kan, materinya lebih ke fenomena sosial, jadi mungkin ada hal-hal yang sedikit banyak mungkin agak vulgar, tapi, alangkah baiknya kalau kita melihat ini sebagai suatu, fenomena, ekspresi dari seseorang individu gitu. Jadi kita bisa melihatnya tuh lebih secara objektif gitu. Nah, oke. Nah, semiotika. Eee, semiotika sendiri itu secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata simeon yang berarti tanda. Nah, semiotika sendiri dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tanda. Nah, eee, menurut para ahli jadi, kalau, Tinar Buko itu pernah menyatakan bahwa semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda, supaya dapat mengetahui bagaimana tanda tersebut berfungsi dan menghasilkan suatu makna. Kemudian untuk menurut Kristomi dan Yuwono, berpendapat bahwa semiotika adalah studi tentang tanda-tanda dan, atau sign, fungsi tanda dan produksi dari tanda itu sendiri. Tanda yang dimaksud di sini nantinya dapat menunjukkan suatu makna atau sesuatu, hal lainnya yang tersembunyi di balik tanda itu sendiri. Nah, tanda ini akan mewakili suatu hal yang berkaitan dengan objek tertentu. Objek-objek tersebut dapat membawa informasi dan mengkomunikasikannya dalam bentuk si tanda itu sendiri, gitu. Nah, dalam, semiotika itu terdapat 3 komponen utama yang menjadi dasar atau, pengelompokan bagaimana sebuah tanda itu dilihat sebagai tanda gitu. Jadi di mana yang pertama itu, dia memiliki tanda atau sign yang mencakup aspek material berupa suara, huruf, gambar, gerak, dan bentuk gitu. Kemudian ada, penanda atau signifier itu mencakup aspek material bahasa. Nah itu termasuk dalam huruf, bacaan-bacaan, kata-kata, dan kalimat. Nah, kemudian ada juga, petanda atau signified yaitu mencakup aspek mental bahasa, ya ini gambaran mental, pikiran, dan konsep dari tanda itu sendiri. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi, kalau ini kan, temanya pemandangan alam. Eee, pada zaman-zaman tahun 1980-an, itu truk-truk di jalanan tuh banyak banget yang model, hiasan-hiasan di belakang truknya itu seperti ini. Di mana alam, mungkin, ada sawah, ada, air terjun, pegunungan, segala macam. Nah, itu sebagai suatu, tanda, dia memiliki gambar yang menjadi image dari, apa yang mau dikomunikasikan oleh si pembuat tanda tersebut. Kemudian, dalam aspek bahasa, mungkin di sini tidak terlalu ada ya, karena nggak ada, kalimat atau bahasa. Mungkin kalau kadang-kadang kalian teman-teman, pernah ngelihat, yang ada lukisan alamnya, terus nanti, ada tulisan di belakang truknya tuh kayak "Rindu Alam" misalnya gitu-gitu. Nah itu bisa jadi ada yang, menggunakan penanda atau signifiers dan terakhir, ada dengan petanda, yaitu apa sih yang sebenarnya mau disampaikan, atau mental state dari si pembuat tanda ini, yang menggambarkan pemandangan alam di truknya. Nah mungkin sebagai, kita yang, bisa menganalisa supir atau pengemudi truk ini, mereka kan kerjanya banyak di jalan ya. Nah, ketika mereka kerja banyak di jalan mungkin ada
rasa rindu terhadap kampung halaman. Nah, makanya mereka menggambarkan sebagai, kampung halaman, ilustrasi bagaimana indahnya desa mereka, segala macam, dalam, eee, truk mereka, supaya mereka tetap ingat dengan kampung halaman dan berasa mungkin, oh, dekat dengan kampung halaman di mana pun mereka berada sesuai dengan pekerjaannya, gitu. Nah, kemudian yang kedua, nah ini, temanya vulgar, mungkin sempat teman-teman banyak, yang lihat juga ya, kalau kadang-kadang tuh tulisan di belakang truk tuh identik dengan kayak yang vulgar-vulgar, misalnya kayak tadi, "Kutunggu jandamu," atau mungkin ini, "2 anak cukup, 2 istri bangkrut." Nah, kayak gitu-gitu, terus mungkin ada banyak hal-hal lain yang, di situ, apa namanya, banyak mengandung makna-makna mengenai personality atau kepribadian si, eee Ngemudi truk tersebut. Nah, mungkin di sini ini jelas, dia memiliki sebuah tanda yaitu sebuah desain ya, 2 anak cukup, 2 istri bangkrut, sebuah, desain yang menggambarkan message yang mau dia sampaikan. Nah, sebagai penanda signifier di sini juga ada aspek material berupa tulisan, ya kan, dan kemudian petanda. Nah, mungkin di sini, mengajak para supir truk atau mungkin, teman-teman di jalan yang semuanya lihat tuh untuk jangan melakukan poligami. Jadi kita cukup pro KB aja, anti poligami. Jadi 2 anak cukup, 2 istri bangkrut, gitu. Nah, mungkin ini juga misalnya dari mental state mungkin ada kedekatan dengan, poin-poin apa, poin-poin tertentu seperti misalnya poligami dan mungkin, budaya patriarki segala macam, seperti itu. Nah, kemudian, ini juga ada, satu golongan lagi yaitu dengan tema, doa-doa. Jadi, mungkin kalau di sini si pengemudi truk dia aware kalau misalnya, untuk truk ini merupakan alat dia untuk mencari nafkah kan di situ. Nah, jadi dia menempelkan kata-kata motivasional atau mungkin doa untuk, menemani perjalanannya. Contohnya di sini ada DS, tiada kata seindah doa, atau mungkin kalian teman-teman pernah dengar doa ibu misalnya gitu. Nah itu, di sini mencakup juga aspek mental dari si pembuat, tanda atau si pengemudi, truk itu sendiri. Nah, selanjutnya ini secara gambaran umum, semiotika di belakang truk. Nah, ini tentu saja memiliki fungsi dan menghasilkan makna. Jadi walaupun itu sebuah hal yang sangat lumrah kita lihat di jalan, kadang-kadang kita, oh mungkin miss dengan makna dari si, eee gambaran yang ada di belakang truk itu, walaupun nggak penting-pentingnya, mungkin sevulgar-vulgarnya, tapi itu memiliki suatu makna. Dan dia juga mewakili suatu hal yang berkaitan dengan objek tertentu, di mana, eee, mewakili si, kehidupan truk dan juga mungkin personality si pengemudi truk itu tadi. Nah, dia juga memiliki unsur tanda, penanda, dan petanda yang merupakan 3 komponen dari, semiotika itu sendiri. Nah, mungkin pesan yang ingin disampaikan adalah, bagaimana semua hal di sekeliling kita, mulai dari hal yang paling kecil, seperti misalnya gambar-gambar di truk itu, merupakan suatu tanda. Jadi mereka tuh hadir di situ bukan tanpa alasan gitu. Mungkin ada fungsi-fungsi tambahan seperti misalnya kalau di parkiran truk rame, dari jauh mesti kelihatan nih truknya yang mana, jadi dikasih warna-warna yang berbeda, hiasan-hiasan sedih yang berbeda, supaya mereka gampang ngelihatnya di parkiran truk misalnya gitu. Tapi di balik itu, dia juga merupakan suatu tanda yang bila kita perhatikan lebih jauh, dapat mengajarkan kita mengenai gambaran mental, pikiran, dan konsep dari objek-objek di sekitar tanda itu sendiri, begitu. Mungkin itu aja, materi dari saya. Jadi teman-teman yang cowok-cowok itu, cowok sejati itu jarang nyium pipi pacarnya, tapi selalu nyium tangan ibunya. Meski pipi cewek lebih mulus, tapi doa ibu lebih tulus. Gitu teman-teman. Oke, thank you. Oke teman-teman kalau misalnya ada yang mau, di sharing-sharing mungkin ditambahkan, silakan ya. Mau nambahin boleh nggak, Pet? Oh Seru ya, soalnya nih kayak pembahasannya. Mas Mas Gusti nih. Oke. Mohon maaf ya teman-teman, saya nambah sedikit. Jadi memang bagus banget sih semua materi yang dijabarkan oleh Peter. Jadi sebetulnya asal-usul dari kenapa sih
truk-truk ini banyak banget memberikan pesan-pesan di belakang atau istilahnya itu ya di bagian belakang ya, di belakang-belakang truknya. Jadi kebanyakan truk-truk ini kan perjalanannya jauh-jauh ya teman-teman ya. Mereka kebanyakan lewat pantura, lewat tol gitu. Nah, mereka memasangkan beberapa pesan, beberapa makna, atau beberapa hiburan itu di bagian belakang mobilnya untuk, memberikan atau memfokuskan para pengemudi yang ada di belakang mobil mereka gitu teman-teman kan. Banyak pengemudi apabila mereka berjalan dalam perjalanan malam ataupun siang itu lelah matanya, sehingga mereka akan membaca pesan tersebut dan membalikan memberikan, fokus gitu ya. "Oh iya," atau "Oh ini lucu nih," atau "Oh betul nih pesan-pesannya," sehingga rasa ngantuk yang dia rasakan atau kurang fokusnya yang dalam menyetir itu bisa menghilang gitu. Jadi ibaratnya maksudnya itu memberikan fokus kepada para pengemudi yang membaca teks yang terdapat di belakang mobil tersebut, sehingga rasa ngantuk dan lelah yang ada di benak mereka itu hilang gitu, terhibur oleh pesan-pesan di mobil truk tersebut. Dan juga kenapa menggunakan warna-warna yang identik cerah gitu ya, karena dalam psikologi warna itu, warna-warna cerah itu dapat memberikan semangat, mengalihkan, pikiran-pikiran negatif gitu ya teman-teman, baik warna merah, biru, kuning, putih gitu ya, warna-warna yang cerah gitu. Dan juga kenapa banyak pesan-pesannya tuh pesan-pesan nyeleneh gitu ya, karena sebagai hiburan gitu, memberikan, refleksi gitu untuk pikiran mereka yang sedang lelah gitu. Itu aja sih dari saya Peter. Thank you Peter materinya. Nih, thank you Mas Gusti tambahannya emang, kalau dari sisi desain gitu ya Mas ya. Halo Kopiter dan teman-teman Akselis, kenalnya aku Iya. Febriani Halim, nama panggil aku Febri. Kopiter juga, aku juga sebagai penanggap materi yang tadi dipilih, yang ketiga. Nah, aku pertama-tama makasih dulu buat Kopiter karena udah ngasih refreshing materi buat Senin hari ini yang sesuai sama topik dari I Like Monday. Jadi Monday-nya itu nggak pusing tapi lebih ke arah ceria, kayak banyak banget dari tadi aku lihat komentar yang udah pada, seneng ya untuk ngelihat, presentasi dari Kopiter. Nah, aku juga kayak mau sharing sih sebenarnya kalau semiotika ini tuh lebih ke arah yang, bagus sih sebenarnya buat apalagi kalau misal kita di jalan terus kita bosen, terus kalau ngelihat belakang truk yang lucu-lucu atau ada identitas sesuatu kan pastinya kita kayak lebih ada bahan obrolan juga ya di mobil, jadi nggak bosen juga. Nah tapi kadang, jadi aku ada kayak pengalaman gitu di perkumpulan para truk. Nah jadi para truk ini memang sih mereka mementingkan, identitas mereka sebagai pemegang mobil itu, tapi kadang tuh malah ada orang yang juga bisa, kayak berlomba-lomba, "Mana punya lu yang paling bagus, mana yang enggak," gitu. Jadi kadang sampai ada yang, kayak hal negatif gitu ya, walaupun ini, bukan konteks yang serius-serius banget, tapi tuh ada juga dampak negatifnya dari si truk ini, karena beberapa pemilik tuh kadang punya lu lebih bagus, punya gua enggak. Terus ada juga yang kayak kan ada tuh, semiotika yang bentuknya gambar, yang tadi kok Peter jelaskan ada gambar. Nah, gambar kan kadang ada yang, idola artis. Nah, kadang tuh kalau truk itu idola artis kan banyak juga artis yang udah pasang, "Nih truk aku tuh udah dipasang loh sama," misalnya Atta Halilintar, "udah dipanggil loh sama Raffi Ahmad." Nah, gitu. Terus kadang kayak, "Punya punya gua aja udah dipajang sama artis-artis, kok punya lu enggak?" Gitu. Jadi itu kadang nimbulin, kehidupan toksik sih gitu. Itu kadang ya, maksudnya adalah cekcok sedikit lah tentang itu. Terus aku juga mau sebenarnya aku agak penasaran sih, Kak Peter. Kenapa sih kalau misalnya, semiotika ini banyaknya kalau di transportasi yang selama ini aku lihat tuh cuman di truk, padahal kan kalau misalnya di bus kan juga ada gambar-gambar tuh, yang Mhm. biasanya. Nah, kenapa kadang ada juga sih bus yang memang ada tulisan-tulisan yang lucu-lucuan juga kayak truk, tapi kenapa kadang bus itu, nggak se-truk gitu loh, kayak kenapa Iya. nggak heeh, gitu, gitulah Kak Peter. Udah sih Kak Peter, makasih ya Kak Peter, Thank teman-teman. you Febi, ya. Oke, kalau untuk persisnya kenapa di bus nggak ada gitu, aku juga belum explore sih, aku belum explore sampai situ. Tapi kemungkinan, itu biasanya kalau bus itu kan dia lebih ke milik suatu perusahaan gitu ya. Jadi dia emang travel untuk perusahaan A, misalnya kayak bus,
apa namanya, Agra segala macam. Nah itu jadi mereka ruangan untuk bisa mengekspresikan dirinya tuh terbatas, mungkin pakai stiker aja di jendela belakang misalnya gitu. Tapi sementara kalau truk itu lebih mungkin kepemilikan pribadi juga dan kalau kita anggap kenapa di mobil nggak bisa seperti itu karena kalau di truk anggapannya kanvasnya lebih gede aja gitu. Karena dia kan badannya besar kan seperti T-Rex. Jadi di situ lebih enak buat dihias-hias gitu. Oke, thank you ya Feby ya Oke, terima untuk kasih. tanggapannya. Oke, mungkin selanjutnya ada Neil ya. Ya, halo. Iya, Kak Peter dan yang semuanya. Nama saya Neil, saya salah satu peserta magang. Nah, untuk tanggapan saya terhadap topik ini, menarik sih. Ini aku juga pertama kali dengar kata semiotika, terus juga pertama kali juga tahu kalau itu ada arti-artinya terhadap yang desain-desain yang ada di bus gitu. Bus di truk yang itu. Aku juga suka lihat biasa di jalanan, tapi kalau dari aku sih, aku biasanya lihat tuh yang kayak gitu itu di bajai. Soalnya dekat rumah aku tuh banyak pangkalan bajai. Mereka juga suka desain-desain juga, dikasih stiker atau gambar-gambar di bajainya. Nah, menarik aja sih kalau kayak gitu-gitu ada arti mendalamnya. Itu aja sih dari aku. Betul. Oke, thank you Neil. Jadi memang semiotika ini tuh bentuknya banyak dalam segala hal itu tuh semua tuh pasti ada semiotika. Jadi semiotika itu tentang bagaimana kita memandang suatu tanda yang ada di sekitar kita gitu. Jadi bisa dari belakang truk, mungkin dari bajai, dari packaging produk makanan yang teman-teman beli, dari warna, dari desain segala macam. Jadi semiotika itu merupakan cara kita memandang bagaimana sebuah apa yang kita lihat itu merupakan sebuah tanda gitu. Thank you Neil untuk bahan dan cerita-ceritanya. Kalau saya tambahin ya, thank you Peter ya, ini topiknya out of the box banget ya ini ya. Ya. Kita di ILM bisa bahas kayak beginian bingung juga saya. Ya senang sekali ya kalau melihat variasi yang ada di ILM ya, yang dipilih gitu ya. Saya juga nggak pernah terpikir ya bahwa kita suatu saat setelah ILM bertahun-tahun kemudian kita bakalan bahas tulisan di belakang bus gitu, di belakang truk gitu ya. Saya paling nambahin apa yang ditulis itu sebenarnya merupakan cerminan dari orang tersebut gitu ya. Jadi kita perlu memikirkan juga apapun perkataan yang disampaikan, tulisan yang disampaikan itu mewakili diri kita gitu. Ya kalau yang tulisannya bagus gitu ya, mungkin itu bisa jadi memang dari diri dia, bisa juga itu memang karena truknya perusahaan, jadi mungkin nggak boleh macam-macam gitu ya. Gitu. Tapi bisa jadi memang itu benar dari diri dia gitu. Ya. Tapi kalau yang nyeleneh gitu ya. Ya ini Peter nggak naruh yang gambar cewek seksi itu biasanya banyak tuh di belakang. Masih pagi soalnya Pak. Jadi topiknya masih semua umur. Pulang kayak gitu ya. Ya. Itu bisa jadi ya ada juga ya mereka itu kan supir truk itu kan mereka jarang pulang gitu. Ya mereka memang tiap hari di jalanan gitu ya. Jadi mungkin salah satu cara mengekspresikan stresnya mereka gitu ya dengan cara seperti ini gitu. Ya, nah cuma waktu mengekspresikan itu balik lagi ya, akhirnya kembali ke nature orangnya ya. Kalau orangnya punya value yang baik gitu ya, maka gambarnya pemandangan, kata-kata yang baik gitu. Tapi kalau mungkin dia nggak punya keluarga gitu ya, dia taruh gambar cewek seksi gitu ya. Gitu. Jadi itu semua cerminan ya. Paling satu hal ya. Pertamina mudah terbakar. Dilarang menumpang ya biasanya. Ya, jadi ya
kita juga perlu memikirkan ya di dalam setiap tindakan kita, perkataan kita gitu ya. Walaupun misalnya kita bercanda-bercanda sama temen gitu ya, tetap itu ada bagian dari hal yang mau kita tampilkan kan sebenarnya begitu. Ya, kita mau tampilkan sesuai dengan value-nya kita sebenarnya gitu. Ya, kalian pasti punya lah ya teman-teman, kalau kayak saya tuh sampai sekarang tuh ada grup SMA tuh ngomongnya porno mulu gitu. Padahal udah tua, udah kepala 4 gitu ya. Masih kayak anak ABG aja gitu. Ya mungkin apa orang bilang puber kedua gitu ya, mungkin puber kedua. Gitu. Jadi kayaknya nggak masih begitu aja gitu ya. Ya, tapi kan pertanyaannya ya kita dalam hidup juga mesti memikirkan juga ya yang ditampilkan itu seperti apa, apakah itu memang berkenan gitu ya dengan value yang kita punya gitu. Itu juga jadi hal yang penting gitu. Ya, jadi dari satu sisi mungkin ringan gitu ya, tapi di sisi lain ya perlu dipikirkan juga gitu. Tapi kalau misalnya yang lucu-lucu gitu ya, itu justru orang kalau ngelihat kan juga senang ya dan bisa diterima oleh semua kalangan gitu. Ya, tapi kalau misalnya areanya lemeh gitu ya, itu bikin orang, kalau istilahnya Peter, area vulgar. Itu kan nggak semua orang bisa terima gitu ya. Mungkin di kalangan tertentu bercanda begitu masih bisa diterima gitu, tapi kan nggak semua orang bisa. Sedangkan itu kan juga dipikirkan, dibaca di publik, dilihat di publik gitu loh. Ya, representasi apa yang mau ditampilkan gitu. Oke, itu aja tambahan dari saya. Dari Pak Markus mungkin ada mau nambah juga apa enggak? Ya, menarik ya jadi media campaign ya, jadi iklan. Oke, kalau nggak ada, balik ke HRD. Thank you ya Peter ya, materinya sangat menarik. Thank you Pak. Thank you teman-teman.